Anies Baswedan yang lagi-lagi mengeluarkan jurus ngeles ogah cawe-cawe masalah JIS. Kayaknya nih Anies ini nggak tahu konsep cawe-cawe itu seperti apa ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang lagi-lagi mengeluarkan jurus ngeles ogah cawe-cawe masalah JIS. Kayaknya nih Anies ini nggak tahu konsep cawe-cawe itu seperti apa ya. Kalau memang Presiden Jokowi kemarin mengatakan nggak mau, masih mau ikut campur atau cawe-cawe urusan Pilpres, urusan penerusnya, itu memang wajar karena beliau adalah seorang presiden, punya kewenangan, lalu kemudian punya kepentingan untuk siapa yang nantinya bisa meneruskan program kerjanya yang harus karena tahun 2024 Presiden Jokowi nggak bisa meneruskan menjadi presiden, harus mencari penerus, memastikan orangnya adalah orang yang benar-benar meneruskan program kerjanya, melanjutkan segala keberaniannya, segala kebijakannya untuk Indonesia lebih maju di 2045. Nah, kalau misalkan presiden nggak cawe-cawe, takutnya orang yang terpilih nantinya ini bukan penerusnya. Antitesa seperti seorang Anies Baswedan yang akan menghentikan semua program atau kebijakan dari Presiden Jokowi. Itu yang Presiden Jokowi nggak mau. Itu adalah cawe-cawe. Tapi Anies Baswedan kalau sekarang dia bilang nggak mau cawe-cawe ya karena memang itu bukan kapasitas dia. Dia sudah nggak punya kewenangan apa-apa tentang JIS. Karena dia sudah bukan gubernur, lalu juga JIS bukan milik dia, bukan kewenangan dia. Nah, dia sih sepertinya cuman hanya ingin mengikuti Presiden Jokowi aja tentang cawe-cawe, tapi nggak tahu apa konsep dari cawe-cawe itu sendiri. Nah, inilah kemudian yang membuat dia diketawain, kemudian juga dikata-katain oleh beberapa orang netizen di media sosial. Nah, kalau kita melihat ini polemik tentang JIS ini masih terus berlanjut, masih terus menggulirkan polemik yang baru, terkuak fakta-fakta yang baru. Nah, kalau kita melihat JIS ini, kemarin kan memang dikatakan bahwa rumputnya memang standar FIFA. Lalu kemudian segalanya ini sudah sesuai standar FIFA, sesuai dengan karena sudah dirancang oleh buruh Hapol dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya sampai sekarang terkuak satu persatu bahwa rumputnya nggak standar FIFA. Lalu kemudian akses penonton keluar masuk, lalu kemudian akses kendaraan bis, pemain, dan ofisial. Lalu kemudian area parkir, lalu kemudian yang terakhir adalah ternyata buruh Hapol sebagai konsultan luar negeri dari Inggris ini tidak terlibat sama sekali dengan konsep pembuatan JIS. Mereka hanya memberikan panduan atau guideline yang mengatakan bahwa standarnya harus seperti ini. Bagaimana seharusnya stadion ini dibuat, lalu bagaimana mencegah supaya tidak terjadi banjir karena ini dekat dengan laut, lalu bagaimana supaya penonton ini tidak bertumpuk atau flow people. Apalagi kalau misalkan ketika stadion JIS ini digunakan sebagai kandang Persija misalkan nanti. Sementara akses satu-satunya adalah jalan panjang membentang yang kemarin dibuat sholat id. Nah itu kalau misalkan mereka menjadi kandang Persija lalu di sana menjadi tuan rumah bertanding melawan Persib. Kemudian misalkan Persija kalah atau imbang. Bayangkan apa yang terjadi ketika pertandingan selesai atau bubar, kemudian penonton berhamburan keluar stadion, akses cuma satu. Meskipun pintu keluarnya ini ada beberapa, tapi kalau akses keluarnya cuma satu, lalu Jackmania bertemu dengan Boboto di sana, dengan Viking. Apalagi ketika itu misalkan kondisinya tuan rumah Persija Jakarta kalah ataupun imbang, apa yang terjadi? Bentrok nggak terhindarkan. Itu yang nggak terpikirkan oleh Anies Baswedan. Yang penting memenuhi ambisinya dia untuk membangun sebuah karya yang katanya megah, katanya canggih, tapi tidak memikirkan aspek keselamatan dari penonton. Itulah yang kemarin kemudian dikritik oleh ketua supporter dari Persija Jakarta. Nah, ini hanya satu sisi saja. Lalu kemudian dari sisi rumput stadion.
yang kemarin ternyata dibilang ini adalah rumput standar FIFA, kemudian ini adalah rumput hybrid dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat, memang ketika Aiman Wicaksono, jurnalis senior dari iNews TV, kemudian dia melakukan investigasi ke sana, ternyata memang ditemukan bahwa rumput ini adalah memang rumput standar FIFA. Memang. Kemudian rumputnya ini ada gabungan antara rumput sintetis atau hybrid dengan rumput alami. Tapi permasalahannya tidak sampai di sana. Rumput ini adalah rumput standar FIFA, standar internasional, rumput hybrid dan sebagainya. Nggak selesai di sana. Rumput stadion ini harus kena sinar matahari. Itu yang menjadi paling penting. Ketika kemudian JIS atapnya ini tertutup, meskipun kemudian ada lubang di tengah, kemudian bisa terbuka. Pada akhirnya sinar matahari nggak bisa masuk atau menyinari rumput stadion. Kalau kita melihat desainnya JIS ini kan memang tertutup, tapi tengahnya ada lubang berbentuk persegi. Ini bisa digeser untuk membuka supaya sinar matahari masuk. Tapi kenyataannya nggak seluruh area rumput ini tersinari sinar matahari. Nah, inilah yang kemudian membuat saya bertanya, Anies Baswedan ini dulu ketika memutuskan untuk mendesain seperti ini inspirasinya dari mana? Akhirnya saya ketemu, berpikir, oh iya, bentuknya jadi mirip kayak sumur resapan ya. Nah, ini kan harusnya ini sudah difikirkan. Apakah Anies ini dulu nggak melihat bagaimana kondisi stadion-stadion seperti yang ada di seluruh Indonesia? Kalau kita melihat kemarin, ketika Presiden Jokowi ada di Bandung, kemudian dia meninjau seleksi dari Timnas U17 di Stadion Sijalak Harupat. Coba kalau kita lihat stadionnya, seluruh areanya ini terbuka, luas. Sinar matahari menyinari secara merata, baik dari rumput stadion, kemudian di sekelilingnya Central Band, dan kemudian tribun penonton. Semuanya tersinari matahari secara merata. Rumputnya juga terlihat segar dan sehat. Tapi kalau kita melihat di JIS, ketika kemudian atapnya ini tertutup, ada lubang di tengah yang bisa digeser atau dibuka. Rumput stadion ini yang tersinari sinar matahari, baik pagi ataupun sore, ini hanya setengahnya. Memang mereka punya alat penyinar UV atau ultraviolet yang katanya canggih. Ini yang mereka selalu unggulkan oleh Jakpro, oleh pendukung Anies Baswedan. Meskipun nggak disinari nggak disinari sinar matahari, tapi rumputnya punya alat penyinar UV. Nah, sekarang kenyataannya alat penyinar UV ini hanya cuma satu. Satu ini harus menyinari rumput di area rumput yang sama, katakanlah 1 kali 1 meter misalkan. Ini selama 1 bulan lamanya. Selama 1 bulan di tempat yang sama, baru rumputnya ini bisa menyamai dengan rumput-rumput yang terkena sinar matahari. Sementara area yang tidak tersinari matahari di JIS ini butuh setidaknya 6 alat ultraviolet ini. Nah, bayangkan sekarang berapa biayanya. Satu alat ini harganya mungkin ya mahal, puluhan atau mungkin bisa ratusan juta. Sementara listrik yang harus digunakan, lampu untuk penyiraman ultraviolet ini butuh berapa watt, butuh berapa banyak listrik yang digunakan hanya untuk penyinaran. Nah, kenapa kita tidak menggunakan sumber energi yang gratis, yang diberikan oleh Tuhan, yaitu sinar matahari, supaya semuanya ini rumput tersinari sinar matahari, kemudian juga sehat rumputnya. Dengan apa? Dengan cara atapnya harus dibuka, atapnya harus dibongkar. Apakah ini yang nggak terfikirkan oleh konseptor dari JIS, kemudian dari Anies Baswedan sendiri? Dan saya yakin ini bukan dari Bureau Hapol memang. Sepertinya Bureau Hapol nggak mungkin melakukan desain yang sekonyol ini dan sefatal ini kesalahannya. Kalau kita melihat, ketika melihat apa yang disampaikan oleh Aiman Wicaksono ketika dia melakukan investigasi, memang rumput yang tersinari oleh alat ultraviolet ini sama persis segarnya dengan rumput yang tersinari oleh sinar matahari. Tapi yang sekelilingnya yang tidak menggunakan alat ultraviolet ini, yang tertutup oleh atap tribun, ini kemudian rumputnya menjadi banyak gulma atau banyak rumput-rumput liar yang tumbuh, lalu kemudian juga botak-botak, bopeng-bopeng tidak merata, dan ada sebagian rumput alaminya ini kering dan mati. Itulah yang terjadi. Tapi kalau kita melihat tadi, ketika di Stadion Sijalak Harupat atau beberapa stadion lain di Indonesia, seperti di sini, Stadion Gajayana Malang atau Stadion Kanjuruhan Malang,
area semuanya terbuka, seluruhnya itu tersinari. Kalau misalkan ada tribun penonton yang kira-kira menutup tribun penonton, ini nggak mungkin sampai dia menutupi rumput. Karena apa? Karena di sekitar lapangan ini bukan langsung tribun penonton, ada sentel ban untuk trek lari. Sementara di JIS ini adalah lapangan lalu langsung akses penonton. Nah itu apa nggak dipikirkan? Itulah yang membuat kita kemudian bertanya-tanya, dulu ini bikinnya gimana? Jadi sekarang kita benar-benar meyakini bahwa ternyata memang desainer atau konseptor dari JIS ini benar-benar tidak menghiraukan apa yang panduan yang disampaikan oleh Bureau Hapol. Nah itulah yang kemudian membuat kita akhirnya sekarang meyakini, oh iya memang sebetulnya JIS ini bukan didesain untuk olahraga, bukan untuk sepak bola memang. Sepertinya memang hanya untuk tempat ibadah. Untuk menggelar sholat id, kemudian untuk melakukan kampanye-kampanye, mungkin yang akan dilakukan oleh PKS. Saya jadi punya bayangan seperti ini. Kalau misalkan nanti PKS atau Koalisi Perubahan melakukan kegiatan di JIS, memang ini didesain seperti itu. Jadi yang area tersinari sinar matahari ini khusus buat akhi-akhi, bukan buat ikhwan-ikhwan yang mereka memang terbiasa dengan panas. Lalu untuk setengahnya yang tidak tersinari dengan matahari ini kan teduh kan. Nah ini khusus buat para ukti-ukti yang kemungkinan mereka tidak biasa terkena sinar matahari. Takutnya kalau terkena sinar matahari, skincare mereka akan luntur. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk renovasi JIS. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.